Cukuplah Jokowi. Rakyat butuh presiden baru yang tidak disetir presiden lama. Dinasti politik adalah perilaku yang sangat brengsek, berputar-putar di lingkar keluarga presiden dan mantan presiden dalam kurun waktu yang sangat panjang di Republik ini. Kejahatan tersebut harus dihentikan agar rakyat tidak ditindas, dilecehkan, dihinakan dalam kehidupan bernegara. Pilpres 2024 adalah momentum strategis bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasangan Anies Imin tidak dikuasai elit parpol apalagi oligarki. Kedua tokoh hadir dalam semangat egaliter, berbaur tanpa membedakan. Asbab itu, potensi rakyat bersatu jadi jurkam perubahan. Penegasan jurkam perubahan untuk memastikan tak ada perbedaan level, kelas apalagi diskriminasi. Elit partai dan rakyat tak dibatasi oleh klaim atas nama apapun, semua potensi adalah solid. Prinsip pergerakan perubahan sangat menentang keras perilaku politik yang menghegemoni satu kelompok itu. Tidak boleh dan sangat dibenci oleh rakyat, kebersamaan menjadi perekat dan kekuatan. Menjadi jurkam perubahan adalah panggilan nurani, kesadaran kolektif demi tujuan kemenangan. Amin dan rakyat, semangat yang kuat. Solid dari masif, menggalang semua potensi yang tersedia, rakyat memberi apresiasi atas komitmen tiga partai, PKB, PKS, dan Nasdem, plus Partai Umat dan Partai Masyumi telah mengusung Anies Imin. Saatnya rakyat tampil menggalang jalan kemenangan. Anies dan Imin saat mendaftar ke KPU menyatakan bahwa gerbang perubahan telah dibuka. Pesan tegas itu adalah seruan kepada seluruh elemen rakyat yang mendukung perubahan untuk bergerak. Momen Pilpres 2024 adalah arena solidaritas pergerakan perubahan. Nyalakan titik api perlawanan atas ketidakadilan, rekatkan barisan, kencangkan tali persaudaraan sesama anak bangsa. Tampillah sebagai jurkam perubahan Amin, bersuara lantang, mengkonsolidasikan seluruh jejaring rakyat. Masuk ke semua lorong-lorong kota hingga ke desa terpencil membangkitkan dukungan rakyat. Jurkam perubahan jejaring milik bersama, bertindak merdeka dan bekerja dengan tulus demi Indonesia yang lebih baik. Amin. Banyak contoh kejahatan dinasti politik bertopeng demokrasi terjadi di berbagai negara. Dan watak tersebut pun sejak rezim Orba hingga 2 dekade reformasi makin menggila. Praktek kolusi, nepotisme, dan korupsi tidak lepas dari problem dinasti politik. Daya rusak yang dipancarkan menyandera demokrasi, merobohkan tembok etika, moral, serta akal sehat dalam bernegara. Puncak dari kejahatan tersebut adalah pertunjukan bobroknya Mahkamah Konstitusi. Sejak lembaga itu dipimpin adik ipar presiden, dalam pandangan publik disimpulkan sebagai mahkamah keluarga. Tak heran, pengaruh adik ipar presiden dimaksud berakibat terjadinya penyelundupan pasal dinasti politik. Tujuannya demi memuliakan hajat putra presiden untuk maju cawapres. Apakah putusan MK akan digunakan atau tidak oleh Gibran dan Jokowi? Terserah mereka. Yang jelas keputusan tersebut sangat culas. Jangankan rakyat, sejumlah hakim di MK pun bingung dan resah. Ironinya Gibran dan Jokowi asik berakrobat dengan segala rupa retorika omong kosong, seolah tidak punya kepentingan dengan putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Kemunafikan. Dalam konteks etika dan moral, Jokowi melakukan kejahatan politik secara telanjang di ruang publik. Pengaruh kekuasaan yang melekat pada dirinya dieksploitasi secara liar jelang Pilpres 2024. Cukup di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hoderi Podcast Rakyat, dan sampai jumpa.